Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya dalam MK Pengantar Dasar Matematika. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketujuh. Adapun materi yang mau kita bahas di sini ialah yang pertama terkait dengan argumen. Yang kedua terkait dengan penarikan kesimpulan. Nah, di penarikan kesimpulan ini ada dua jenis. Yang pertama inferensi induksi, yang kedua adalah inferensi deduksi. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang pembuktian validitas argumen. Nah, video ini akan membahas tentang tiga materi ini, ya. Baik, kita masuk ke yang pertama terkait dengan pengertian argumen. Jadi argumen itu sendiri ialah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan dan pernyataan penarikan kesimpulan. Jadi inferensi ini adalah penarikan kesimpulan. Nah, pernyataan-pernyataan dalam argumen itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama ialah pernyataan sebelum kata jadi, yang nanti selanjutnya disebut dengan premis atau hipotesa. Yang kedua, itu ialah kelompok pernyataan setelah kata jadi yang disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Contoh, sebuah bilangan genap habis dibagi dua. Nah, ini disebut dengan premis karena memang ya sebelum kata jadi ya. 10 adalah bilangan genap. Ini juga premis. Jadi 10 habis dibagi 2. Nah, ini setelah kata jadi 10 habis dibagi 2 disebut dengan konklusi ya. Karena setelah kata jadi disebut dengan konklusi. Contoh yang kedua, jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola basah. Ini premis yang pertama. Ternyata malam hari turun hujan. Premis yang kedua, maka kesimpulannya atau konklusinya adalah lapangan bola basah. Dan selanjutnya, untuk penarikan kesimpulan, yang pertama ini tentang inferensi induksi. Jadi inferensi induksi itu sendiri ialah inferensi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan atas kemungkinan. Jadi untuk penarikan kesimpulannya atau inferensi itu dari premis terhadap konklusinya bisa benar tapi juga bisa salah. Karena premisnya masih kemungkinan. Contoh, semua angsa yang saya lihat warnanya putih. Saya telah melihat banyak angsa. Jadi untuk kesimpulannya, jadi semua angsa warnanya putih. Nah, ini kemungkinannya mungkin ada saja ya warna angsa yang tidak berwarna putih. Jadi masih ada kemungkinan ya. Walaupun ini terlihat suatu argumen yang baik ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama dan kedua itu merupakan premis-premis dan sepintas ya tadi seperti argumen yang baik ya. Karena memang premis-premisnya memberikan akibat yang logis terhadap konklusinya. Meskipun baru berupa suatu kemungkinan. Jadi semua angsa warnanya putih. Nah, ini bisa saja angsa itu ada yang berwarna lain selain putih ya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan penarikan kesimpulan, itu inferensi deduksi. Jadi inferensi deduksi itu ialah penarikan kesimpulan atau inferensi argumen yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan. Kembalikan dari tadi ya, sudah jelas kalau yang ini. Contoh misalkan, semua hewan akan mati. Rusa adalah hewan. Sudah jelas, jadi rusa akan mati. Nah, ini pernyataan 1 dan 2 merupakan premis-premis yang benar. Dan jelaslah bahwa konklusinya juga benar. Karena tidak ada kemungkinan lain selain rusa akan mati.
Nah, bagaimana untuk kesimpulan? Nah, pada argumen induktif, konklusinya merupakan akibat-akibat dari premis-premis yang merupakan kemungkinan maka ya. Sedangkan dalam argumen deduktif, premis-premisnya benar-benar mengakibatkan terjadinya konklusi secara pasti. Nah, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Untuk argumen deduktif tidak selalu merupakan pernyataan-pernyataan yang tepat makna atau isi, ya. Jadi pernyataan dalam argumen boleh saja merupakan yang mungkin atau pernyataan yang artinya salah. Yang perlu diperhatikan adalah relasi yang menghubungkan antara premis dan konklusinya, dan bukan atas isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini akan sedikit rumit ya dalam memahaminya. Kalau tidak benar-benar memahami apa yang saya sebutkan tadi ya. Jadi argumen untuk deduktif ini, jadi premis-premisnya bisa saja bernilai salah ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah relasinya yang menghubungkan antara premis dan konklusinya ya. Contoh misalkan, jika Antonia melakukan hal itu, maka masyarakat mungkin akan mencelanya. Ternyata Antonio melakukan hal itu, jadi masyarakat mungkin akan mencelanya. Nah, pada contoh di atas tadi, konklusinya merupakan suatu kemungkinan ini ya, kemungkinan ya. Namun pada argumen ini konklusinya benar. Jadi premis-premisnya ya. Jadi argumen seperti ini merupakan argumen apa nih? Iya, betul, ini argumen deduktif ya. Jadi ini jika P maka Q ya. Kalau kita simbolkan, jika P maka Q dan P maka Q di sini ya. Jadi caranya adalah ketika kita konjungsikan pernyataan premis yang pertama dengan premis yang kedua, lalu kita implikasikan ke hasil ini, itu adalah sebuah pernyataan atau argumen yang sah ya, absah di sini. Ya, ini perlu dibuktikan ya. Tadi menyinggung keabsahan, validitasnya ya, maka kita akan menuju ke tentang ke pembuktian suatu argumen ya. Kapan sebuah argumen dinyatakan valid? Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa, jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya benar. Jadi ini semacam tautologi kemarin ya. Jadi untuk premis-premisnya tadi dikonjungsikan lalu diimplikasikan ke hipotesa atau kesimpulannya, maka akan bernilai benar. Nah, untuk menunjukkan suatu argumen valid atau tidak, ini ada beberapa langkah yang harus kita gunakan. Yang pertama, tuliskan argumen dalam bentuk simbol-simbol ya, P maka Q seperti itu ya. Saya kira teman-teman sudah pada bisa kemarin ya, kalau mempelajari video pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, ubahlah argumen tersebut menjadi pernyataan kondisional yang berkorespondensi dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara mengkonjungsikan premis-premisnya. Tadi premis-premisnya dikonjungsikan, kemudian diimplikasikan dengan konklusinya. Nah, ini tadi ya, seperti yang tadi. Lalu pernyataan kondisional yang berkorespondensi tersebut kemudian dibuat tabel kebenarannya. Saya kira teman-teman sudah bisa membuat tabel kebenaran ya. Jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut valid. Dan jika bukan, maka argumen tersebut
tidak valid ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Misalkan di sini ada di Bandung. Ya, Ani di sini Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. Harusnya nih ada Aninya. Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung. Jadi Ani adalah ada di Bandung ya. Ini Ani, mohon maaf, ini Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung. Jadi Ani ada di Tasik ya. Misalkan Ani ada di Bandung. Kinya Ani ada di Tasikmalaya. Ya, maka argumen di atas mempunyai simbol sebagai berikut. P atau Q itu premis yang pertama. Ani ada di Bandung atau di Tasikmalaya. P maka Q. Terus Ani tidak ada di Bandung. Ini ingkaran atau negasi dari P. Ya. P-nya sendiri Ani ada di Bandung. Jadi ingkaran P ya. Ini Ani tidak ada di Bandung. Untuk konklusinya atau kesimpulannya adalah Ki. Ini Ani ada di Tasikmalaya ya. Ki, Ani ada di Tasikmalaya. Ini bukan Bandung, Tasikmalaya. Coret saja. Harusnya di Tasikmalaya ya. Ya. Nah, argumen di atas mempunyai pernyataan kondisional yang berkorespondensi. Jadi pernyataannya bisa kita buatkan simbolnya ya. P atau Q. P dikonjungsikan dengan Q. P atau Q dikonjungsikan dengan premis yang kedua yaitu ingkaran P. Lalu diimplikasikan ke Q. Nah, ini akan kita uji dengan tabel kebenaran. Apakah dia menghasilkan tautologi? Kalau menghasilkan tautologi, itu akan disebut dengan argumen yang sah ya. Coba kita lihat. Nah, ini saya sudah buatkan tabel tautologinya. Ini tidak akan saya bahas satu persatunya karena memang ini sudah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, ternyata hasil tautologinya adalah ini harusnya benar-benar semua ya. Ini benar. Ini benar, terus ini benar. Ini belum keedit ya. Ini benar, terus ini benar juga. Ya. Karena tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, ini harusnya benar-benar semua tadi. Maka argumen di atas valid ya. Nah, ini disebut dengan argumen yang valid ya. Nah, contoh kedua, ini tentukan langsung sudah ada simbolnya. Tentukan pernyataan kondisional yang berkorespondensi dengan argumen berikut. Jika Q maka R, jika P maka Q. Maka hasilnya di sini P maka R. Jadi hilang nih ya. Jawab, jadi pernyataan yang berkorespondensi dengan argumen tersebut adalah sebagai berikut. Ini premis yang pertama ya. Jika Q maka R dikonjungsikan dengan premis yang kedua yaitu P maka Q, lalu diimplikasikan lagi dengan konklusinya atau kesimpulannya P maka R ya. Nah, ini adalah pernyataan yang korespondensinya. Lalu silahkan nanti dibuktikan ya dengan tabel kebenaran. Nah, itu saja mungkin untuk video kali ini. Video pembelajaran kali ini untuk pembuktian validitas argumen sebenarnya ada beberapa metode. Untuk pertemuan kali ini kita gunakan metode dengan tabel kebenaran saja, yaitu tabel tautologi.
Untuk selanjutnya mungkin kita akan pelajari dengan metode yang lain ya. Nah, ini tugas di pertemuan kali ini. Yang pertama, buatlah contoh argumen dengan inferensi induktif dan jelaskan alasannya. Yang kedua, argumen deduktif ya, inferensi deduktifnya. Yang ketiga, tentukan apakah argumen pada contoh yang kedua valid atau tidak. Nah, nanti yang tadi ya, ini dilanjutkan contoh 2 ini dengan tabel kebenaran. Jika hasilnya tautologi, maka ini disebut valid. Kalau tidak, bukan berarti bukan valid ya, tidak valid. Yang keempat, tentukanlah argumen berikut ini ya, valid atau tidak ya. Ini jika Andi memiliki hobi belajar maka ia akan juara. Jika P maka Q, ternyata Andi tidak hobi belajar, berarti negasi dari P. Jadi Andi tidak akan juara. Ini hasilnya adalah negasi Q. Nah, ini dibuktikan apakah merupakan argumen yang valid atau tidak dengan menggunakan cara yang tadi dijelaskan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.